Ini menjadi doa kami Tuhan, untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan yang hari ini menaikkan pujian ini Tuhan, boleh menjadi komitmen buat pribadi masing-masing untuk tetap mengikut dan mengiring Yesus Tuhan, menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, dan menyerahkan segala kehendak kehidupan kami ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan, ke dalam kasih-Mu Tuhan. Nah, pada sore hari ini Tuhan, Kau biarkan Roh Kudus bekerja buat setiap kami, memberikan hikmat marifat untuk kami mengerti setiap isi hati-Mu Tuhan, lewat firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu. Kami percaya sore hari ini Tuhan, terjadi transformasi pikiran yang baru, hati yang baru Tuhan, ada di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami, biarlah Tuhan yang bekerja buat setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada kesempatan sore hari ini kembali kita boleh berkumpul bersama untuk berbakti, untuk kita boleh memuji Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bulan ini kita terus membahas mengenai acceptance, mengenai penerimaan saudara. Bicara tentang kedewasaan rohani, salah satu indikator kerohanian kita semakin dewasa adalah ketika kita punya kapasitas hati yang semakin besar untuk menerima segala sesuatu, terutama khususnya menerima hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, dan bicara tentang penerimaan, ada salah satu hal saudara yang mungkin hari-hari ini kita sulit menerimanya, yaitu konsekuensi dari keputusan kita di masa lalu. Setiap keputusan yang diambil itu mengandung konsekuensi. Ada orang-orang yang hari-hari ini ketika berlebaran mereka pergi keluar kota berliburan. Satu sisi mereka menikmati yang dinamakan dengan healing ya. Hari-hari ini banyak orang yang berkata healing. Oke, pergi berwisata merupakan sebuah keputusan. Namun ada konsekuensi di balik itu semua. Apa itu? Tentunya pengeluaran semakin besar dari bulan-bulan sebelumnya. Ada konsekuensi. Begitu juga ada yang memutuskan untuk udah stay di rumah aja, tinggal di rumah aja. Ada konsekuensi, harus mengelola hati dan pikiran. Ketika lihat media sosial yang lain liburan, aku di rumah aja. Setiap keputusan itu mengandung konsekuensi. Ini yang seringkali menyebabkan orang sulit mengambil keputusan. Dan sebetulnya ketika seseorang tidak mau mengambil keputusan, ada loh konsekuensi yang harus dihadapi dan ditanggung. Ketika sebelum saya memutuskan menikah dengan Ibu Gembala, saudara, saya bertanya ke beberapa orang, wah ini orangnya kayak begini nih, Ibu Fang ini orangnya seperti ini nih. Ya, positifnya ini, negatifnya ini. Dan kebanyakan mengatakan, kamu tidak akan menemukan yang sempurna. Tapi yang hari ini harus kamu pelajari adalah, kamu siap nggak menanggung konsekuensi jika kamu berjalan seumur hidup dengan yang namanya Valentina. Disebut juga Fang atau Hana, saudara ya. Begitu juga ketika saya sudah menikah, banyak pasangan-pasangan yang datang menanyakan, apakah saya menikah dengan orang ini, apakah merupakan satu hal yang tepat atau enggak. Dan saya sering katakan, memang tidak pernah kita menemukan yang sempurna. Tapi yang hari ini harus kamu tahu, kamu pelajari, kenali dia dengan baik. Ada konsekuensi kalau kamu menikah dengan dia, siapkah kamu menanggung konsekuensi itu? Setiap keputusan yang kita ambil, itu mengandung konsekuensi di dalamnya. Secara khusus pada sore hari ini kita akan membahas satu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari karena kita ada di dalamnya, yaitu apa? Konsekuensi atas dosa kita. Itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Bicara tentang dosa itu apa? Ya, banyak orang yang menyebutkan dosa itu meledos teka rasa, saudara ya. Menghembuskan angin tidak terasa, tapi lingkungan yang merasakannya. Enggak ya. Dosa itu banyak yang berpikir, jika aku mencuri aku berdosa, aku membunuh aku berdosa, aku berzina aku berdosa, aku mengumpat Tuhan aku berdosa, aku pergi ke dukun aku berdosa. Ternyata saudara, di mata Tuhan dosa bukan sekedar tindakan. Di slide saya beri gambar saudara.
Ya, dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Saya kasih gambar satu papan yang saudara tentunya tahu game ini ya. Ada angka-angka di situ ya. Ini merupakan alat atau yang dipakai untuk menjadi sasaran pemanah memanahkan panahnya. Dan ketika menyentuh poin yang titik yang merah, tentunya pemanah itu dapat poin yang besar. Saudara, di mata Tuhan dosa itu bahasa aslinya adalah hamartia. Hamartia itu adalah melenceng dari sasaran yang Allah tetapkan. Bukan sekedar masalah tindakan, tapi bicara masalah hati, motivasi, pikiran, dan tindakan. Jika ada sebuah perlombaan panah, ya, ada seorang pemanah dan panahnya jatuh di angka yang ke-8, maka katakanlah orang itu dapat poin 8. Pemanah berikutnya memanah angka 9, katakanlah pemanah itu dapat poin 9. Dan pemanah berikutnya dia berhasil memanah dan tepat di titik merah, dia dapat poin yang sempurna. Baik yang selain yang sempurna ini, dia bisa dapat poin 9, dapat poin 8, ada yang mungkin dapat poin 7. Tapi yang nama masalah dosa, saudara, nggak ada itu poin 9, nggak ada itu poin 8. Makanya kita sering mendengar di dalam Yesus nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Semua dosa sama di mata Tuhan. Kenapa? Karena jika kita keluar dari sasaran, keluar dari standar yang Allah tetapkan titik merah itu, kita tembak dan gak tepat di titik merah, maka sebenarnya di mata Tuhan kita sudah melakukan dosa. Jadi dosa bukan sekedar ketika kita melawan orang tua, ketika kita berbohong. Ya, seringkali bahkan mungkin dari sejak anak-anak, gak boleh, itu dosa. Kapan? Ketika berbohong, bohong itu dosa. Saudara, mari kita jangan jadi kanak-kanak, kita harus bertumbuh dalam perjalanan iman. Bukan sekedar berbohong yang berbuat dosa, tapi ketika kita sudah punya niat untuk berbohong, sesungguhnya kita sudah masuk di dalam dosa. Yuk, kita pandang dosa bukan dengan standar manusia, bukan dengan standar kita, tapi dengan standar Allah. Nah, dosa bicara tentang hamartia, melenceng dari sasarannya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita hari ini mau membahas tentang konsekuensi dosa? Yang pertama, saudara, di slide saya tuliskan ada 3 alasan. Kenapa hari ini kita mau membahas tentang konsekuensi dosa? Yang pertama, karena tidak ada satupun orang yang bisa luput dari yang namanya dosa. Tadi ya, pemanah, gak ada tuh dapat poin 9, gak ada tuh dapat poin 8. Begitu tidak menyentuh sasaran yang Tuhan tetapkan, kita sudah berdosa. Manusia semuanya sudah jatuh ke dalam dosa. Baik itu mungkin tidak dengan tindakan membunuh, tapi dengan pikiran yang jahat, ya, dengan iri hati, sudah di mata Tuhan kita sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12, saudara boleh dibaca di rumah nanti. Dinyatakan bahwa dosa itu sudah menjalar, katakan menjalar. Beberapa tahun yang lalu, nenek saya masuk rumah sakit. Alangkah terkejutnya keluarga ketika mendengar bahwa stadium kansernya sudah stadium 4. Dan kanser itu sangat cepat menyebar. Kita tanya sama dokter, bisa nggak penyebarannya dikendalikan? Tidak bisa, sangat sulit untuk dikendalikan. Begitu juga dengan dosa. Dosa tidak bisa dihindari. Karena dosa sudah menjadi natur manusia, merambat, semua orang berbuat dosa. Artinya semua orang harus menanggung konsekuensi dari dosa. Hari ini kita akan bahas juga konsekuensi dosa. Yang kedua, sifat dosa begitu mengikat dan terasa nikmat. Harus saya akui, saudara, dosa itu mengikat dengan sangat kuat dan terasa nikmat. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-32, Paulus menyatakan gini, sekalipun orang-orang tahu bahwa upah dosa ini adalah penghukuman, ini adalah kematian, namun mereka tetap acuh dan mereka tetap melakukan dosa. Intinya begitu. Saudara, seringkali kita tahu bahwa dosa itu mendatangkan penghukuman bagi kita, namun penghukuman itu tidak membuat kita menjadi berhenti berbuat dosa. Beberapa waktu kita berhenti berbuat dosa, waduh, aku dihajar nih sama Tuhan nih. Waduh, aku begitu lakukan dosa, aku jatuh dari motor. Wah, jika aku dihukum nih. Lalu kita berhenti berbuat dosa. Berapa lama sih kuatnya? Minggu depan udah jatuh lagi dalam dosa, benar?
Itu terjadi karena dosa memang mengikat dan begitu terasa nikmat, harus diakui. Sehingga manusia diperhadapkan dengan hukuman itu nggak mempan. Sehingga seringkali manusia mengabaikan konsekuensi dari dosa. Tahu sih konsekuensinya apa, tapi dihindari dan tetap dilakukan karena dosa memang mengikat dan terasa nikmat. Yang ketiga, alasannya kenapa hari ini kita membahas konsekuensi dosa. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan keberdosaan kita. Ibrani 4 ayat 13 menyatakan apa? Setiap orang pada waktunya harus mempertanggungjawabkan dosa, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saudara, lewat 3 hal yang kita lihat di dalam slide ini, kita bisa tahu betapa mengenai dosa ini merupakan hal yang serius. Gak ada bisa keluar dari dosa. Ya, di dalam perjanjian lama orang ketika berdosa mempersembahkan korban boleh menghadap Allah. Saudara, saya mau ibaratkan gini mengenai dosa ini. Gevariel, anak saya, dia kan harus makan. Ketika saya kasih makan, tanpa pengertian, tanpa pemahaman dia bahwa itu membuat dirinya kotor, dia lakukan. Wah, saudara, itu tangan bisa dimasukin ke piring. Udah dimasukin ke piring, kemana? Ke muka, ke sini. Udah gitu kemana? Garuk-garuk telinga dia. Aduh, kita orang tua, kita bilang, aduh itu kotor, Geva itu kotor. Tapi nggak bisa dikasih tahu. Udah goreng-goreng telinga gini, masukin jarinya ke mulut. Aduh, ma, itu rasanya apa? Kita orang tua melihat itu suatu hal yang kotor. Setelah selesai makan, tahu ya dia diomongin ya. Setelah selesai makan, apa yang terjadi? Anak saya kan kotor. Tapi kotornya anak saya itu tidak membuat saya jadi jijik untuk menggendong dia. Saya gendong dia, saya bawa ke kamar, kita mandiin. Untuk mencapai status bersih, anak saya nggak bisa mandi sendiri dalam kondisi bayi. Harus dimandikan. Begitu juga dengan kita, seringkali kita nggak ngerti. Seringkali kita memandang dosa dengan sudut pandang kita, padahal Tuhan itu memandang dosa dari sudut pandangnya. Seringkali kita memandang dosa hanya sekedar ketika kita menumpahkan makan misalnya. Tapi Tuhan memandang dosa itu ketika kita celupin makan seperti Gevariel, celupin makan, tempel ke muka, kotor, dia sih ketawa-ketawa. Konsekuensi dosa merupakan hal yang serius. Dosa merupakan hal yang serius. Dan setiap kita jatuh ke dalam dosa. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Paulus menulis konsekuensi dari dosa. Kita baca sama-sama ayat ini, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Saudara, di sini di sini ya, di ruangan ini, slide-nya sebelah sini, di komputer di sebelah sini, saudara ya. Di slide yang ada di komputer dan ada di LCD, di situ saya kasih bold dan garis. 3 konsekuensi dari dosa yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, kita bebas dari kebenaran. Yang kedua, kita merasa malu. Yang ketiga adalah kematian. Next, di slide saya tuliskan, saudara, bicara bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran ini bukan sekedar kita tidak ada kebenaran, tapi di terjemahan lain ditulis dengan regard, artinya menolak kebenaran. Ya, di situ saya tuliskan, ketika kita hamba dosa, ketika kita masuk di dalam dosa, konsekuensi yang pertama yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang menolak kebenaran. Kita tahu kebenaran, namun kita enggan melakukan kebenaran karena kita hamba dosa. Kita tidak peduli terhadap kebenaran. Kita tidak berkehendak untuk melakukan kebenaran. Kita tidak takut terhadap penghukuman. Kita nyaman di dalam ketidakbenaran. Ketika kita menjadi hamba dosa, tidak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya sampai di pengetahuan. Kita tidak punya niat untuk melakukan. Kita tahu yang kita lakukan salah, mengandung hukuman, namun kita tidak berhenti melakukan yang salah itu. Itu konsekuensi dari dosa. Banyak orang berpikir, aku melakukan dosa nggak ketahuan sama pasangan, sama anak, sama atasan.
Gak ketahuan, nyaman. Saudara, semakin Anda nyaman jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya semakin Anda terjerumus di dalamnya. Tidak ada kebenaran. Ya, kita ingat bagaimana ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu. Artinya apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang sama Adam. Adam, apa yang kau lakukan? Apakah engkau memakan buah itu? Seharusnya jawaban Adam apa? Iya atau tidak. Cuma dua. Tapi Adam ngeles. Adam berusaha untuk membelokkan. Maka Adam bilang begini, perempuan yang kau tempatkan. Di dalam hati Adam, ketika Adam makan buah itu, di dalam hatinya sudah ada niat untuk menyelamatkan diri dari penghukuman yang Tuhan mau kasih. Karena Adam sadar dia sudah melanggar Tuhan. Begitu juga dengan Hawa. Hawa, apa yang kau lakukan? Aku dibujuk sama ular. Kita bisa melihat bahwa ketika kita menjadi hamba dosa, konsekuensi yang pertama, nggak ada kebenaran, nggak ada kekuatan untuk kita menghidupi kebenaran. Yang kedua, konsekuensinya apa? Rasa malu, saudara. Rasa malu ini bicara tentang intimidasi, rendah diri, merasa tidak layak. Sama di Kejadian 3 ayat yang ke-7, apa yang terjadi? Waktu Adam Hawa makan buah itu, mereka melihat bahwa diri mereka apa? Telanjang. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil daun pohon ara, dari pohon ara, lalu membuat cawat, lalu membuat alat penutup kelamin mereka. Karena mereka karena dosa membuat mereka merasa malu. Tadinya mereka telanjang, mereka nggak rasa malu. Kenapa? Karena mereka penuh dengan kebenaran. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka mulai merasa malu. Akhirnya ini yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, di slide saya tuliskan, upah dari dosa, konsekuensi dari dosa adalah apa? Kematian, saudara. Ya, kematian berbicara tentang keterpisahan dengan Allah dan penghukuman kekal. Banyak orang yang takut menghadapi yang namanya kematian. Ya, banyak orang yang takut mengalami yang namanya kesehatan rob, sehingga jaga kesehatan baik-baik, namun mereka lupa bahwa kematian yang sesungguhnya adalah keterpisahan dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tinggal di Taman Eden. Mereka sangat dekat dengan Tuhan. Mereka bisa menikmati semuanya. Namun di dalam Kejadian 3 ayat 24, setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden. Ada keterpisahan antara Adam dan Hawa bersama dengan Allah. Ya, ada 3 konsekuensi dosa. Bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran, malu, dan kematian. Saudara, ketika kita melihat bahwa kita adalah orang yang berdosa, ketika kita melihat 3 hal ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah konsekuensi dosa? Kita semua sudah sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Melihat 3 konsekuensi ini, apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan ketiga hal ini? Siapkah saudara menanggung konsekuensi dari dosa yang saudara perbuat? Mari kita renungkan sama-sama. Jika ketika kita mengambil keputusan untuk bekerja, lalu di dalam pekerjaan kita ada kesulitan, ada tantangan, kita bisa katakan, ya ini mah konsekuensi dari pekerjaan. Kita menjalaninya, kita tanggung. Sekarang pertanyaannya saya rubah. Ketika kita berbuat dosa dan konsekuensi dosa ini begitu luar biasa seperti yang saudara lihat, pertanyaannya, siapkah saudara tanggung konsekuensi dari dosa yang Anda perbuat? Saudara, konsekuensi dosa itu sangat menyakitkan. Dan saya mau katakan, tidak ada satupun orang yang sanggup untuk menyelesaikan konsekuensi dosa.
Tidak ada satu orang pun yang sanggup ketika dia menjadi hamba dosa lalu di dalam hatinya itu tiba-tiba ada kebenaran. Gak ada. Tidak ada yang sanggup untuk menghentikan perbuatan dosa yang begitu nikmat dan nyaman. Itu merupakan sebuah konsekuensi dari dosa. Tapi kita bersyukur, saudara. Kita punya Allah yang tidak duduk diam menantikan kita melakukan tindakan untuk keluar dari keberdosaan kita. Next, di slide saya tuliskan. Ini luar biasanya Tuhan kita. Jika di dalam perjalanan hidup kita, kita tahu bahwa aku harus tanggung konsekuensi. Aku bertanggung jawab, ini konsekuensiku, aku harus menjalaninya. Tapi untuk yang namanya dosa, saudara, kita tidak bisa menanggung konsekuensi itu sendiri. Siapa yang bisa mengeluarkan diri dari yang namanya kebinasaan karena keberdosaan? Gak ada. Sadarilah. Maka dari itu, Yesus hadir ke dalam dunia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, kalau kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow! Saudara, ini merupakan berkat yang sangat luar biasa. Minggu lalu firman Tuhan berjudul I'm blessed. Kenapa? Kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Atas dasar apa kita diberkati? Atas dasar apa kita mengatakan bahwa aku diberkati? Mungkin orang yang di luar Tuhan jauh lebih kaya dari kita. Mungkin orang yang di luar Tuhan rumah tangga yang jauh lebih baik dari kita. Mungkin orang yang di luar Tuhan jauh lebih sehat dari kita. Lalu kita akan merasa minder kalau standar kita adalah harta. Kita akan merasa minder berkata aku diberkati ketika orang lain lebih kaya dari kita. Betul ya? Kenapa banyak orang yang hari ini merasa tidak diberkati? Karena mereka memasang standar, memasang target, memakai sudut pandang mereka. Aku diberkati jika aku disembuhkan. Aku diberkati jika usahaku lancar. Aku diberkati jika aku memperoleh promosi jabatan. Tapi saya mau katakan, berkat yang terbesar yang Tuhan berikan buat kita bukan berbicara masalah jasmani. Tapi ketika dia mau mengambil posisi menerima konsekuensi dosa yang saya dan saudara lakukan. Saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau Bapak Ibu, anak-anak bersalah kepada Bapak Ibu dan anak-anak minta ampun, sorry ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu katakan, ya jangan berbuat dosa lagi ya. Oke. Tapi pengampunan yang Tuhan berikan bukan hanya dengan perkataan, ya jangan berbuat dosa lagi, tapi dia melakukan sebuah tindakan, menanggung konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Di slide di sini saya kasih gambar, saudara ya. Minggu lalu, kalau Bapak Ibu mengikuti firman Tuhan minggu lalu, saya membahas ini. Kita akan sedikit membahas mengenai siksaan yang Yesus alami ketika dia naik ke atas kayu salib. Di gambar yang pertama, saudara, kalau Bapak Ibu saudara baca di dalam kitab Matius, di situ dikatakan bahwa Yesus disesah. Katakan disesah. Disesah itu apa? Disesah itu bukan sekedar dicambuk, saudara. Ya, cambuk yang dipakai untuk menyesah tubuh Yesus. Perhatikan, bukan hanya terdiri dari batang yang di atasnya ada tali kulit melengkung. Oke, kalau hanya itu yang digunakan ketika cambuk itu dihajar ke tubuh Yesus, apa yang terjadi? Tubuh Yesus hanya sekadar baret doang. Kalau itu hanya gagang, pegangan, dan di sini adalah tali. Kalau hanya sebatas ini, dicambuk hanya akan menimbulkan baret. Tapi Yesus disesah tidak demikian. Di dalam tali yang panjang, tali kulit yang panjang, saudara, ada 9 cabang. Satu tali gini di sini di kiri kanannya ada 9 cabang, di mana di cabang-cabang itu setiap cabang ada 3 bola tembaga. Ada 3 bola tembaga. Bayangkan, ketika kayu itu dengan satu
cambuk utama dan ada 9 cabang. Di tiap cabang ada 3 bola tembaga, itu diayunkan. Apa yang terjadi? Ketika menghajar tubuh Yesus, itu hajaran itu bukan hajaran yang lembut, tapi hajaran yang keras. Karena bola tembaga itu membuat ayunan itu menjadi lebih kencang. Bisa terbayang ya? Tapi nggak sampai di situ. Di tiap bola itu ada 1 potongan tulang domba yang sangat tajam. Di gambar yang di paling ujung bisa dilihat. Di tiap bola itu ada 1 potongan tulang domba yang sangat tajam. Apa yang terjadi? Sehingga ketika pecut itu diayun, dilempar, mendarat dengan sangat keras, menghajar tubuh Yesus, dan ketika itu ditarik, apa yang terjadi? Tubuh Yesus robek. Dan ketika Yesus dicambuk, saudara, dia dibuka baju seluruhnya, dia diikat di dalam kayu yang tidak terlalu panjang, ya, sehingga tubuhnya menempel ke kayu itu, sehingga kulitnya ini menjadi sangat tipis, sehingga mudah sekali untuk dirobek. Dan artikel menuliskan bahwa tubuh Yesus sebanyak 39 kali dicambuk. Tidak ada satupun bagian tubuh di punggung Yesus yang tertutup oleh kulit. Semuanya hancur. Setelah itu, Yesus dipasang mahkota duri. Mahkota duri ini, durinya diperkirakan panjangnya adalah 15 cm. Dan setelah dipasang, kepala Yesus dipukul. Di dalam kitab Matius, dengan buluh, dipukul, dihajar. Artinya, mahkota itu, duri itu benar-benar masuk ke dalam kepalanya. Tidak sampai di situ, tubuhnya hancur. Mahkota duri, Yesus harus memikul salib yang beratnya 120 kg, kayu yang sangat kasar. Kalau saudara hari ini memegang kayu yang sangat kasar, bukankah saudara akan sangat hati-hati? Karena takut kesusuben, karena takut kesura. Kalau kita kesura, 1 kayu aja, serabut kayu masuk, itu udah sakit. Bayangkan, badan Yesus tidak ada satupun yang tertutup oleh kulit, tapi dia harus memikul kayu yang sangat kasar naik ke Golgota. Dan ketika disalib, bukan di sini saudara di pakunya. Paku yang menancap itu di pergelangan tangan di sini, di kiri kanan, dan di kaki juga di pergelangan kaki. Itu semua Yesus terima sebagai bentuk kasihnya untuk menanggung konsekuensi dari dosa yang harusnya kita tanggung. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Keadilannya dia ditunjukkan dengan cara tidak mencabut konsekuensi dari dosa. Namun, kasih setianya ditunjukkan dengan menggantikan kita menanggung konsekuensi yang seharusnya kita tanggung. Kalau saudara berpikir bahwa Yesus mengampuni, pengampunannya cuma-cuma bagi kita, bukan berarti pengampunan itu cuma-cuma. Maksudnya apa? Harusnya kita menanggung derita, tapi Yesus yang menggantikannya. Ibarat saudara sedang makan, saudara sedang asik makan. Begitu saudara datang ke kasir, saudara katakan, saya mau bayar. Bu, Pak, biayanya sudah dibayar sama orang yang di meja sebelah tadi. Makanan itu nggak gratis, tapi makanan itu ada yang membayar. Bapak ibu yang makan, ada orang lain yang membayarkannya, ada orang lain yang menanggung biayanya. Kita yang melakukan dosa, seharusnya konsekuensi dosa itu kita yang tanggung. Seharusnya konsekuensi dosa itu kita yang pikul. Tapi Yesus mengasihi kita. Dia tahu kita manusia lemah, tidak sanggup menanggung konsekuensi itu, dan dia tidak mau binasa. Akhirnya, sebagai bentuk kasih setianya, dia menerima siksaan fisik, dia menerima siksaan mental, di mana dia difitnah, dia direndahkan, dia dianggap sebagai penyesat dan sebagainya, dan dia menerima ketika dia harus ditinggalkan oleh Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terima semua itu. Seharusnya kita yang ditinggalkan, seharusnya kita yang direndahkan, seharusnya kita mengalami siksaan fisik. Tapi semua konsekuensi dosa yang sudah kita lakukan, dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dan saudara tahu, di slide saya tuliskan seperti ini. Saudara sering mungkin pernah dengar ya perkataan bahwa Injil itu memerdekakan.
Saya tulis seperti ini. Injil adalah kabar tentang pengampunan dari Allah yang kudus dan yang sempurna bagi manusia yang berdosa dan tidak pernah dapat mencapai standar kesempurnaan Allah. Saudara mesti tahu perbedaan kekristenan dengan agama lain. Ya, seringkali kita berpikir, semua agama sama aja mengajarkan kebaikan. Iya, semuanya mengajarkan kebaikan. Tapi kita mesti tahu perbedaan yang sangat mencolok antara kekristenan dengan agama-agama yang lain apa? Di dalam kekristenan bukan berbicara mengenai tuntutan-tuntutan untuk memperoleh pengampunan. Di dalam kekristenan sebelum kita melakukan firman Tuhan, Dia sudah mengampuni kita jika kita percaya kepada Dia. Agama lain mengajarkan aku harus lakukan ini, itu untuk apa? Untuk diampuni, untuk diselamatkan. Namun di dalam kekristenan, saudara, jangan pernah lupa kita sedang berjalan dalam anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan berjalan dalam anugerah Tuhan? Karena ketika kita percaya kepada Dia sebelum kita melakukan kebenaran, Dia sudah mengampuni dosa kita. Harusnya Yusak yang tanggung konsekuensi dari dosanya Yusak. Tapi karena Tuhan kasih, karena Tuhan setia, Dia menggantikan Yusak untuk menanggung konsekuensi dari dosa yang Yusak tanggung. Biarlah kita semua boleh senantiasa bersyukur, saudara, karena kita tahu bahwa kita sudah menerima anugerah yang luar biasa besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatan Tuhan, perbuatan Yesus menanggung konsekuensi dari keberdosaan kita, merubah kehidupan kita. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow! Saudara, kalau saudara ingat, konsekuensi dari dosa ada 3. 1, kita menjadi hamba dosa, bebas dari kebenaran. Yang kedua, kita menjadi malu, terintimidasi. Yang ketiga, kita binasa. Namun setelah Yesus menanggung konsekuensi dosa itu, ada sebuah perubahan yang terjadi. Apa? Kita dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa bukan berarti kita tidak punya lagi keinginan untuk berbuat dosa. Seperti ini, saudara, saya coba pakai mic ini ya sebagai ilustrasi ya. Cek, saudara bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa. Oke, sekarang ini mic bisa mengeluarkan suara dengan baik karena ini tersambung dengan sebuah kabel. Sekarang saya mau cabut. Cek. Apakah suara saya sekeras tadi? Bahkan mungkin di Zoom tidak terdengar. Kenapa? Kenapa suara saya tidak terdengar? Karena sumbernya ini saya cabut. Saudara, bicara tentang kita dimerdekakan dari dosa, bukan berarti kita tidak punya keinginan lagi untuk berbuat dosa. Kita mungkin akan digoda, kita akan dicobai, kita akan dibuat kembali tertarik kepada dosa. Tapi saya mau katakan, sebagai hamba kebenaran, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang sudah merdeka dari dosa, godaan itu tidak harus saudara ikuti. Mungkin saudara pemarah, emosi, ketika amarah itu mencoba untuk menguasai saudara, saudara punya hak, saudara punya kekuatan untuk berkata tidak. Sama seperti ketika seorang sudah masuk dalam pernikahan. Bukan berarti orang itu, seorang pria ketika masuk dalam pernikahan, bukan berarti matanya dibutakan terhadap wanita cantik, bukan. Tetap dia bisa melihat wanita itu cantik. Tapi apa? Lelaki itu harus ingat bahwa aku tidak boleh menikmati kecantikan wanita itu, karena aku sudah menikah. Sama dengan kita, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Konsekuensi yang Tuhan tanggung buat kita membebaskan kita dari perbudakan dosa, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Godaan boleh ada, namun kita harus tahu godaan itu tidak harus kita ikuti.
menjadi hamba kebenaran, kita beroleh buah. Ada benih ilahi di dalam hidup kita untuk kita hidup dalam kebenaran, dan pada akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Wow, mari kita bersyukur setiap hari sama Tuhan, karena konsekuensi dosa yang harusnya kita tanggung sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, dan kita sudah merdeka. Namun yang jadi masalah, di hadapan Tuhan semuanya sudah selesai, tapi ini yang seringkali lingkungan nyatakan, yang seringkali lingkungan lakukan kepada kita. Next, lingkungan berkata gini, kamu mah gak bisa bertobat. Ingat, kamu dulu menipu saya. Ingat, kamu dulu mengecewakan saya. Sehingga kita tidak dipercaya lagi oleh lingkungan. Karena keberdosaan kita di masa lalu, kita mungkin selalu dipersalahkan. Karena kesalahan kita di masa lalu, kita mungkin punya kesalahan yang selalu diungkit-ungkit. Kita difitnah, kita direndahkan, kita tidak diberi kesempatan. Saudara, konsekuensi dosa kita di hadapan Allah sudah diselesaikan di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa itu. Namun kita harus akui, seringkali karena keberdosaan kita di masa lalu, hari ini kita hidup dan kita tidak dipercaya oleh orang lain. Hari ini karena keberdosaan kita di masa lalu, mungkin kita merasa sudah melakukan perubahan, tapi kok kayaknya orang kok belum melihat. Kayaknya kita tidak diberi kesempatan, malah kita terus dihajar untuk dipadamkan. Padahal kita mau berubah. Kita selalu dipersalahkan, kita difitnah, kita direndahkan, kita dibanding-bandingkan, kita dikucilkan karena keberdosaan kita di masa lalu. Di dalam hidup ini kita seperti diawasi oleh seorang polisi yang terus menunjuk ke arah kita dan mencari-cari kesalahan kita. Dan kita tahu bahwa ini merupakan konsekuensi dari keputusanku yang salah di masa lalu. Saudara pernah mengalami hal ini? Atau apakah saudara sedang menghadapi hal ini? Saya mau katakan, jika Anda hari ini direndahkan, jika Anda hari ini tidak dipercaya, jika Anda hari ini hidup di dalam lingkungan di mana terus kesalahanmu diungkit-ungkit, engkau dikucilkan, engkau tidak diberi kesempatan, saya mau katakan, bukan berarti Tuhan tidak mengampuni dosamu. Satu jebakan yang seringkali iblis buat adalah ketika kita harus menanggung konsekuensi ini, saudara, kita merasa bahwa Tuhan belum mengampuni saya, sehingga kita akan semakin terpuruk. Penolakan lingkungan bukan berbicara tentang penolakan Tuhan atas hidupmu. Lingkungan mungkin hari ini tidak bisa memaafkan engkau akan kesalahanmu di masa lalu, sehingga engkau mengalami hal-hal ini, saudara. Namun ketahuilah bahwa Tuhan sudah mengampuni. Namun bukan berarti Tuhan menghilangkan konsekuensi yang ada di slide yang kita baca hari ini. Saya mau katakan, secara manusia mungkin kita ingin balas dendam. Secara manusia mungkin kita ingin membuktikan bahwa perkataan mereka salah. Balas dendam dan kepahitan bukanlah jalan keluar. Ingat, Yesus sudah menanggung konsekuensi dosa kita. Kita sudah menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah. Sehingga ketika iblis katakan, "Hei, ayo balas dendam," ingat, bukan hamba dosa, kita hamba kebenaran. Tidak harus perkataan iblis itu kita ikuti, saudara. Ketika kita difitnah, kita ingin bela diri, kita ingin membuktikan dengan cara kita. Saya mau katakan, balas dendam dan mungkin pembuktian diri itu bukan yang Tuhan inginkan kita untuk kita lakukan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi konsekuensi ini? Ketika kita mengalami difitnah, mengalami konsekuensi ini, apa yang harus kita lakukan? Secara cepat ada 4 hal. 2 hal yang pertama saya tuliskan. Ini mungkin gak gampang,
Apa yang pertama? Terima konsekuensi ini dengan sudut pandang yang baru. Anda direndahkan, Anda difitnah, Anda tidak dipercaya kembali. Mungkin Anda selalu dipersalahkan. Saya mau katakan, terima kondisi itu. Terima konsekuensi, terima keadaan itu. Dengan sudut pandang yang baru. Sudut pandang yang baru yang saya maksud di sini adalah terima konsekuensi itu dengan memandang kepada salib Kristus, bahwa aku sudah dimerdekakan dari dosa. Engkau boleh terus hidup dalam masa laluku, engkau boleh terus menyalahkan aku, tapi ketahuilah, aku sudah tidak seperti dulu. Sekalipun hari ini engkau tidak menganggap aku sudah berubah, tapi di mata Tuhan aku adalah hamba kebenaran. Sudut pandang yang baru berbicara gini, aku sudah beroleh buah pengudusan. Ada benih ilahi dan dosa boleh menggoda, namun aku tidak mau mengikuti. Sudut pandang yang baru berbicara, aku sudah beroleh hidup yang kekal. Konsekuensi sosial adalah sementara, dan aku hidup bukan untuk menyenangkan mereka. Mari saudara, kalau kita memakai sudut pandang yang lama, kita akan terus tersakiti. Bahkan akan muncul timbul perasaan untuk balas dendam dan pahitan. Tapi yang Tuhan mau, saudara, ketika kita menanggung konsekuensi ini, saudara, kita memandang, menerima konsekuensi ini, memang sangat menyakitkan, dengan sudut pandang yang baru. Yang kedua, jalani hidup dengan cara yang baru. Jalani hidup dengan cara yang baru. Jika engkau tahu bahwa konsekuensi dosa yang hari ini engkau pikul, konsekuensi sosial yang hari ini engkau pikul adalah karena engkau tidak jujur, jangan lagi hidup tidak jujur. Hidup dengan cara yang baru. Roma 6 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang, bukan nanti, sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba kebenaran, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika saudaramu, lingkunganmu, pasanganmu, orang tuamu, anakmu menunjuk-nunjuk engkau, mempersalahkan, terus mengungkit-ungkit masa lalu, engkau harus ingat bahwa aku sudah dibebaskan, bahwa aku sudah menjadi hamba kebenaran. Apa yang terjadi ketika kita memandang konsekuensi, menerima konsekuensi itu dengan sudut pandang yang baru? Kita akan tetap mempunyai damai sejahtera sekalipun lingkungan merendahkan kita. Lingkungan boleh merendahkan kita, namun pengorbanan Yesus di kayu salib menebus dosa kita, menanggung konsekuensi dosa yang seharusnya kita pikul, itu sudah cukup menunjukkan bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Anda tidak seperti yang dunia katakan, Anda tidak seperti yang pasanganmu katakan, Anda tidak seperti yang anakmu katakan, Anda tidak seperti yang orang tuamu katakan. Mungkin mereka berkata bahwa engkau tidak berharga. Mungkin mereka berkata, aku hanya menantikan kematianmu karena engkau terus bikin susah. Ketika lingkungan merendahkan, bukan berarti Tuhan merendahkan. Ketika lingkungan tidak memaafkan, bukan berarti Tuhan tidak memaafkan. Sudut pandang yang baru. Konsekuensi sosial adalah sementara, dan aku hidup bukan untuk menyenangkan mereka. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, ada sebuah pengalaman. Berapa tahun yang lalu adik saya berangkat ke Malang. Berapa bulan kemudian saya berulang tahun. Saya sangat terkejut karena di kamar saya ada sebuah handphone. Memang handphone saya waktu itu udah parah. Saya bingung, ini handphone dari siapa? Saya buka, kok selamat ulang tahun. Tuhan berkati, sorry gak bisa beliin yang mahal-mahal. Wah, saya bilang, thank you Lin. Saya merasa tidak layak menerima handphone itu karena apa? Karena saya adalah kakak yang sangat cuek sama Linda. Linda pernah berkata, kapan kok punya waktu buat saya? Saya perlu didengerin. Mungkin ke Devi Linda pernah cerita kali ya, kokoknya kayak apa, dekat dengan Linda. Tapi dia kasih, terima kasih ya kok udah jadi berkat buat saya. Bingung. Oke, saya terima, saya buka.
Singkat cerita saya lupa gimana kejadiannya. Akhirnya saya tahu bahwa Linda nyicil handphone itu kalau nggak salah 3 kali. Artinya kalau dia nyicil handphone itu berarti ya pemikiran saya dia nggak punya uang yang cukup untuk beli langsung handphone itu, jadi dia cicil. Dalam kondisi dia udah nggak bekerja, dia pergi ke Malang. Ketika saya tahu bahwa handphone itu nyicil, bukan nyusul, nyicil, bayarnya yang nyusul. Bukan lantas saya kembaliin handphone itu ke Linda. Tapi ketika saya tahu handphone itu Linda beli dengan cara nyicil dan Linda waktu itu udah nggak kerja, apa yang saya lakukan? Saya jaga baik-baik handphone itu. Handphone itu kan ada masa tenggang pakainya. Tiba-tiba mati, saudara. Teman-teman saya bilang gini, udah Yusak, jual aja, beli handphone baru. Saya bilang enggak. Saya cari service center, saya antri service center, saya benerin tuh handphone. Saya tanya harganya, buset mahal. Tapi kenapa saya dengan sukacita mengeluarkan uang untuk memperbaiki handphone itu? Karena saya tahu handphone itu harganya mahal, bukan nominalnya. Tapi ada orang yang berkorban, yang menahan diri untuk membeli sesuatu yang dia inginkan demi memberikan handphone itu buat saya. Saya perbaiki handphone itu kalau tidak salah ingat sampai 3 kali, karena seringkali tiba-tiba mati. Saya beli baterai handphone itu kalau tidak salah ingat saya sampai 5 kali. Kalau saya total harga untuk memperbaiki dan memelihara handphone itu jauh lebih mahal dari harga nominal yang sesungguhnya, dan mungkin saya bisa beli handphone baru. Tapi kenapa saya tidak lakukan membeli handphone baru? Karena sekalipun handphone itu dianggap buduk, handphone itu dianggap sudah tidak berguna, handphone itu sudah dianggap tidak berfungsi, handphone itu sudah sangat jadul, ketinggalan zaman, orang menganggap demikian. Tapi saya memandang bahwa handphone ini berharga, sehingga ketika orang bilang, ayo jual, ayo beli yang baru, kamu terlalu banyak berkorban untuk handphone itu, saya menerima dengan sukacita. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Mungkin hari ini orang bilang hidupmu sudah tidak berharga. Mungkin orang bilang sudah, tinggalkan Tuhan, kamu capek-capek lakuin firman Tuhan, kondisimu tidak berubah. Mungkin orang berkata kamu tidak punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Orang-orang merendahkan kamu, orang-orang merendahkan hidupmu dengan luar biasa. Tapi jika saudara melihat apa yang sudah Yesus lakukan, saya percaya hatimu akan tetap kuat. Amin. Bukan karena engkau hebat, namun karena engkau melihat apa yang sudah Tuhan lakukan. Handphone itu buat saya sangat berharga karena saya sudah lihat apa yang Linda lakukan, sehingga saya jaga baik-baik sekalipun lingkungan sudah merendahkan handphone itu. Jika hari ini kita menanggung konsekuensi seperti yang tadi kita lihat, difitnah dan sebagainya, terima kondisi itu dengan sudut pandang yang baru. 2 hal yang terakhir saya tuliskan. Ketika kita harus menanggung konsekuensi itu, saudara ingat bahwa saudara tidak sendiri. Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan apa? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan penderitaan atau kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai tapi ia tidak berbuat dosa. Saudara, jika hari ini saudara difitnah, saudara jika hari ini Anda dikucilkan, jika hari ini Anda selalu dipandang salah, kayaknya tidak ada yang benar dalam hidupmu, ingat Yesus telah terlebih dahulu mengalami itu untuk menanggung dosa saya dan dosa saudara. Jadi kita tuh gak sendiri. Ada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengalami apa yang kita alami hari ini. Ketika konsekuensi sosial menekan kita hari ini, saya mau katakan, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang sudah mengalami sebelumnya. Jika hari ini saudara mungkin ada satu masalah pergumulan dan saudara datang kepada seseorang, ada beberapa orang datang sama saya tanya bagaimana sih hidup dalam pertobatan, bagaimana sih bisa berubah. Saya tanya, kenapa kamu datang sama saya? Dan beberapa orang katakan, karena kamu sudah mengalami, tolong ajar saya untuk mengalami seperti yang kamu alami. Hari ini saya mau katakan, Yesus sudah mengalami difitnah, Yesus sudah mengalami dikucilkan, Yesus sudah mengalami direndahkan, Yesus sudah mengalami tidak dipercaya, sekalipun mujizat sudah terjadi. Datang sama Yesus. Matius 11:28. Marilah kepadaku kamu yang letih dan berbeban berat. Mungkin hari ini Anda letih dengan semua tekanan konsekuensi sosial. Tuhan katakan, mari kepadaku, kamu
datang sama Tuhan Yesus. Anda tidak sendiri. Dan yang paling terakhir, kita baca sama-sama poin yang paling terakhir. 1, 2, 3. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sekalipun orang memandang kita rendah, sekalipun orang memandang kita hina, sekalipun orang memandang bahwa kita gak bisa berubah, gak bisa jadi lebih baik, dan mereka mungkin meninggalkan kita, saya mau katakan bahwa gak ada kondisi, situasi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? 39 katakan apa? Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Gak ada satupun yang bisa pisahin kita dari kasihnya Tuhan. Mungkin iblis taruh di dalam pikiran kita, lingkunganmu sudah tidak mengasihimu, Tuhan juga tidak mengasihimu. Saya mau katakan saudara, keputusan atau tindakan lingkungan untuk tidak mengasihimu bukan berarti Tuhan tidak mengasihimu. Kita disayang oleh Tuhan Yesus. Mari kita datang sama Tuhan sore hari ini.